Halo Mas Indra Karismiaja, halo kawan Kaliber semuanya. Kita kembali berjumpa dengan kupasan dan analisa berita Kaliber. Mas Indra, Halo Mas Heri Wahyudi dan halo kawan Kaliber. Senang sekali kita jumpa lagi untuk mengupas dan menganalisa berita-berita terkini, berita-berita yang akan kita bahas untuk mengedukasi masyarakat seluas-luasnya. Dan kita iya, tidak akan mengangkat hoax, kita tidak membahas gosip, tapi berita-berita yang kita ambil dari media mainstream. Apa Mas, hari ini, tapi sebelum itu, sekarang ini 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga bangsa ini bisa semakin cerdas dan kritis ya. menghadapi tantangan masa depan yang katanya itu kita mau menuju Indonesia emas. Bukan Indonesia cemas ya. Mudah-mudahan bukan Indonesia cemas, apalagi Indonesia lemas. Baik, Mas Indra, ini ada berita dari PDIP ini Oke. tentang DKI ini. Saya bacakan dulu dari detik.com. PDIP nilai ketertiban di DKI turun imbas temuan kondom berserakan di RTH, ruang terbuka hijau. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, ini pendeta ya Mas, Gilbert Simanjuntak akibat angkat bicara mengenai temuan alat kontrasepsi berupa kondom berserakan di ruang terbuka hijau atau RTH Jalan Tubagus Angke Wijayakusuma Grogol Petamburan Jakarta Barat. Dari kejadian itu Gilbert menilai ketertiban Jakarta semakin menurun. Saya melihat justru semakin hari ketertiban di Jakarta yang semakin menurun. Perlu pemimpin yang bekerja total dan penuh dedikasi, katanya. Ia pun mengatakan bahwa perlu adanya pengawasan di setiap RTH di Jakarta. Selain itu, ia juga meminta agar penerangan di area RTH ditambah. Pengawasan di lokasi RTH, pemasangan lampu yang lebih terang dan sebagainya, itu perkara kecil, hanya masalah niat, ungkapnya. Sebelumnya, kondom ditemukan berserakan di ruang terbuka hijau atau RTH di Jalan Tubagus Angke, Wijayakusuma, Grogol, Petamburan. Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menduga kondisi itu akibat penertiban lokalisasi Kalijodo. Sebelumnya, dulu di Kalijodo tempat prostitusi, sekarang mungkin di sana tak ada. Orang yang begituan sembarangan sekarang, kata Uus. Pemerintah Kota Jakarta Barat menginstruksikan suku dinas pertamanan dan hutan kota atau Tamhut menjadikan RTH di Jalan Tubagus Angke itu sebagai taman pasif. Saya segera minta ke Sudin Tamhut untuk segera tindak lanjuti kondisi taman itu. Jadi taman untuk dilintasi saja. Jadi paling tidak di situ tak ada ruang buat nongkrong-nongkrong, buat ditanami gitu aja. Gitu Mas. Ya, jadi ternyata beda pemimpin, beda hasil ya. Ini yang disampaikan oleh anggota DPRD DKI, Jakarta, fraksi PDIP. Jadi sekarang kita nggak ngeliat partainya nih, tapi Ya. mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan objektif ya. Tapi kalau memang benar demikian, temuan-temuan beliau, ya ini wujud nyata kalau memang Jakarta itu kalau dipegang oleh orang yang tepat akan menjadi lebih rapi, lebih bersih, lebih maju, dan tentunya tidak ada yang sempurna. Tapi kondisi yang sekarang ini kan Jakarta ini dipimpin oleh seorang gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat. Ya. Mas, saya potong Jadi, dulu Mas. Ini ah, namanya kan Gilbert Simanjuntak. Ini untuk ya, klarifikasi. Ini pendeta yang kemarin viral bukan ya? yang viral yang mana nih? Gilbert Lumoin dong, bukan ya? Oh, beda, beda, Oh, beda. bukan ya. Ya, karena jangan sampai nanti dipersepsikan Gilbert ini pendeta yang kemarin, bukan. Silakan Ah, teruskan, bukan, Mas. bukan. Saya nggak tahu kalau Gilbert Simanjuntak ini apakah pendeta atau bukan. Eh, Sepertinya sih bukan ya, Ya, gitu. kayaknya bukan anggota Ada, DPR yang pendeta itu. iya, jadi jangan keliru. Ini nama depannya aja yang sama. Satu Iya, Gilbert iya. Simanjuntak,
Itu anggota DPRD DKI. Nah, kalau yang kemarin itu viral, Gilbert Lumaindong itu pendeta. Nah, yang kita bahas ini temuan dari anggota DPRD Jakarta, Pak Gilbert Simanjuntak dari fraksi PDIP. Nah, balik lagi ke saya, apa yang saya sampaikan tadi, kita memang sepertinya harus kembali lagi ke konstitusi. Konstitusi kita mengatakan memang namanya kepala daerah itu dipimpin oleh seorang yang dipilih secara demokratis. Nah, ini di 4,5 tahun terakhir ini kan memang ada upaya-upaya untuk mengubah kondisi yang demokratis itu dengan berbagai alasannya. Nah, tapi kan kita lihat seorang PJ gubernur seperti yang sekarang itu bertanggung jawabnya bukan ke rakyat, tetapi kepada orang yang menunjuknya. Dan kebetulan beliau sendiri juga masih menjabat di KSP, Kantor Staf Presiden. Jadi segala sesuatu yang double-double ini, double-double pekerjaan, double-double jabatan, itu pasti nggak akan fokus. Apalagi ngurusin daerah serumit, seluas, dengan penduduknya yang sangat padat seperti Jakarta. Ini butuh konsentrasi, butuh mengelola, memimpin dengan hati, Mas. Nggak cukup hanya dengan perintah saja dari atasan. Makanya kita bisa lihat kan perbedaan yang sangat nyata bagaimana Pak Gilbert ini melihat kalau dulu Jakarta itu tertib, ya kan? Sekarang bahkan di ruang terbuka hijau ada kondom berserakan di mana-mana. Jadi kan sudah berubah fungsi nih ruang terbuka hijaunya, ya kan? Dan itu kan sangat tidak higienis ya, tidak tidak bersih kan gitu. Bisa bisa menularkan penyakit ke apalagi kalau ada anak-anak ke sana itu kan sangat berbahaya. Nah, ini makanya masyarakat Jakarta dan juga daerah-daerah lain harus menyuarakan kalau kita harus kembali lagi ke pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan betul-betul mudah-mudahan sih pemilihan kepala daerah nanti di bulan November tidak sebrutal pilpres pileg yang kemarin terjadi, di mana di sana banyak sekali politik uang, bansos juga dipolitisasi, kemudian ada juga mobilitas aparat dan itu pun sudah menjadi catatan MK kan. Artinya para hakim yang memberikan dissenting opinion itu sudah menyampaikan hal tersebut. Jadi ini bukan pendapat saya pribadi tapi pendapat MK. Nah, itu yang harus kita cermati bersama dan rakyat juga harus menyuarakan dan turut mengawal. Saya belum lama ngobrol dengan salah satu anggota DPRD dari Jakarta yang lain, Mas, dari fraksi yang lain. Mungkin saya nggak sebut fraksinya ya. Tapi beliau juga mengeluhkan dengan adanya PJ Gubernur ini sangat kesulitan buat beliau atau teman-temannya di DPRD untuk hanya memanggil saja, meminta pertanggungjawaban, itu susah sekali. Kenapa? Ya karena pejabat gubernurnya merasa bukan bertanggung jawab kepada rakyat. Anggota DPRD ini kan representasi rakyat, gitu. Yang harusnya bisa bahkan menggunakan hak angket misalnya. Kalau sekarang kan hak angketnya nggak bisa dipakai karena ya PJ Gubernur merasa bisa melakukan apa saja sesuai dengan perintah atasannya. Dan ini kan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini sudah lebih dari 1,5 tahun kan beliau menjabat. Dan sudah banyak sekali hal-hal yang akhirnya kualitasnya menurun. Contoh aja kan sudah lama Jakarta tidak
banjir yang parah. Karena waktu zaman Pak Anies kan ada SOP-nya tuh bagaimana saat banjir, dan beliau sendiri kita bisa lihat rekam jejaknya kan. Kalau ada banjir tuh beliau tungguin tuh Ya, di sampai bahkan nggak pulang. Jadi karena ada rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Jadi punya punya rasa itu, dan Jakarta sudah lebih dari setahun, 1,5 tahun ini tidak memiliki pemimpin yang punya rasa tanggung jawab pada rakyat. Nah, mudah-mudahan rakyat Jakarta dan juga daerah-daerah lain yang sekarang kepala daerahnya adalah pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota, juga pastinya merasakan hal yang sama. Itu logis kok, sangat logis kan kalau kalau para pejabatnya merasa tidak bertanggung jawab terhadap rakyat karena tidak dipilih, tapi ditunjuk. Nah, ini yang membuat pertama hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya jadi jauh, ya kan? Dan tadi memimpin juga tidak dengan hati untuk mengabdi pada rakyat, tapi mengabdi pada yang menunjuk. ya. Dan kita Nah, lihat beberapa hasil karya Pak Anies Baswedan sejak waktu menjadi Gubernur DKI itu dihilangkan oleh gubernur yang sementara ini ya. nah, itu juga yang sepertinya kan ada upaya memang menggergaji atau menghilangkan karya-karya dari seorang Anies Baswedan. Ini kan apa unsurnya politis lah, dan kita bisa lihat beberapa hal juga yang misalnya jalur sepeda itu dihapuskan. Kemudian waktu itu apa karena ada jalur sepeda di Jalan Walter Monginsidi itu daerah Santa sana diubah jalurnya malah bikin tambah macet kan. Ya, Itu memang memang membuktikan kalau seorang Anies Baswedan dalam membuat kebijakan itu bukan pakai wangsit gitu, bukan tiba-tiba oh saya mau begini, bikin diubah, tetapi pola seorang Anies Baswedan itu selalu dimulai dengan kajian dulu, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan teori, bicara, minta pendapat para pakar, para tokoh. Nah, baru itu dijalankan. Dan, termasuk yang banyak disorot itu Mas, drainase perkotaan yang untuk mencegah banjir itu. oh Itu iya, itu kan, sekarang banyak ditimbun aspal lagi itu. iya, itu kan sebetulnya manfaatnya besar sekali, dan bahkan di IKN juga menggunakan teknologi yang Ya, sama, menggunakan cara yang sama, dan itu bukan bukan asal tadi ya saya katakan pengen ini, jadi berdasarkan proyek, enggak. Tapi memang itu ada teorinya, ada ilmunya, dan sudah digunakan di berbagai tempat, dan melihat itu yang paling pas buat Jakarta. Makanya juga di bawah Pak Anies kan Jakarta nggak pernah banjir yang separah kemarin, ya kan? Atau banjir separah sebelum Pak Anies menjabat. Karena memang ada dan tidak lama karena upaya-upaya, air itu lewat gitu aja. iya, dan apa yang beliau sampaikan sering dicemooh kan gitu. Padahal semua yang disampaikan itu berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan teori, dan itu semua dibuktikan. Nah, kalau kalau bicara ada yang foto-foto tentang sumur resapan yang pemasangannya kurang baik, ya itu kan bukan masalah di keilmuan dari penggunaan sumur resapan, tetapi kan memang wajar lah kalau apa ya pekerjanya atau perusahaan yang dapat pekerjaan itu memang tidak mengerjakannya dengan baik. Nah, itu kan nanti ada auditnya. Jadi bukan berarti membangunnya seenaknya saja, karena ada yang rusak tetapi yang rapi juga banyak, jauh lebih banyak, dan itu bermanfaat. Nah, inilah sepertinya sih warga Jakarta kehilangan seorang pemimpin yang betul-betul bisa membuat
memajukan kotanya, membahagiakan warganya. Ya. Dan selama 5 tahun seorang Anies Baswedan memimpin Jakarta kan kita nggak pernah ada yang namanya konflik horizontal. Nah, jadi hidupnya tuh guyup, ya kan? Bersama-sama walaupun di tengah-tengah ada pandemi COVID pun nggak ada pertikaian antar warga. Itu salah satu bedanya bagaimana memimpin dengan hati, bagaimana betul-betul mengabdi pada rakyat, dan harusnya pola-pola seperti ini bisa ditiru oleh para pemimpin-pemimpin yang lain, termasuk pimpinan tertinggi. Jadi karena dipilih oleh rakyat, ya mengabdilah pada rakyat. Bertanggung jawablah terhadap rakyat, bekerjalah terbaik untuk rakyat, bukan untuk kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri, atau bahkan diri sendiri. Ya, Mas, kembali lagi ke kasus yang kita bacakan tadi, kondom berserakan di RTH. Itu Ya, alasannya Wali Kota Jakarta Barat itu kan itu bekas lokalisasi Kalijodo. Padahal lokalisasi Kalijodo itu kan sudah lama yang dihapuskan kan. Kok bisa kondomnya ketinggalan gitu bertahun-tahun? kalau menurut saya sih justru bagaimana menggerakkan aparat di Jakarta, ya kan? Kenapa misalnya selama 5 tahun kita nggak pernah dengar, ini di eranya Pak Anies ya, nggak pernah kita dengar ada kasus kondom berserakan di RTH. Karena kalau itu ada kejadian, Mas, Hmm. yang namanya anggota DPRD dari PDIP, dari PSI pasti teriak-teriak, ya kan? Itu udah pasti. Jadi jadi eh, tapi kan nggak pernah kita dengar. Berarti memang dalam memimpin seorang Anies Baswedan betul-betul memastikan seoptimal mungkin aparatnya bekerja. Jadi ruang terbuka hijaunya itu bersih, tidak ada tertib, itu yang membedakan kan. Dan pola ini juga ada cerita yang menarik Mas, yang cerita itu adalah Michael Sianipar, seorang politisi Perindo yang dulunya adalah ketua DPD PSI Ya, ya. gitu. Jadi dia cerita ke ke kita ya, kalau pada saat Formula E itu beliau ketemu Pak Anies, dan Pak Anies itu memberikan salam ke Michael dan mengatakan begini, terima kasih ya, PSI sudah mengawal eh, program Formula E ini sehingga sukses berjalan dengan baik, dengan lancar. Kalau kita nggak dikawal, kita nggak dikritisi, mungkin nggak sesukses pelaksanaan ini. Jadi kita bisa lihat kan, seorang Anies Baswedan walaupun dihujat, walaupun setiap kebijakannya dikritisi, tapi beliau nggak melihat orang yang mengkritisi itu sebagai musuh, tapi justru malah menjadi vitamin untuk memastikan karyanya itu memang yang terbaik, dan terbukti kan memang pertama kali di Indonesia bisa bikin acara internasional seperti Formula E dengan apa, sirkuit yang betul-betul cepat sekali bangunnya tapi kualitasnya bagus dan dipuji, diberikan apresiasi oleh masyarakat internasional, dan lancar semua gitu, pelaksanaannya lancar semua itu. Dan beliau tidak ada dendam, tidak. Padahal kan kita kalau jejak digital masih ingat bagaimana dulu ketua umum PSI sampai sampai kejeblos di area yang mau dijadikan sirkuit, itu kan bilang nggak mungkin jadi. Nah, buat seorang Anies Baswedan justru itu yang menjadikan vitamin, dan beliau itu juga yang beliau mengatakan butuh keseimbangan, ya kan? Menyampaikan tentang pemerintahan yang baru ini jangan semuanya mendukung pemerintah, karena tadi akan tetap butuh
istilahnya itu kan melihat blind spot, ya kan? Kita sebagai manusia itu nggak pernah bekerja yang sempurna karena kita bukan Tuhan. Pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Itu sudah pastilah nggak bisa dihindari lagi, itu sangat manusiawi. Makanya kita harus punya check and balances. Bagaimana yang melihat kalau ini kurang tepat. Jadi nggak, kalau kurang tepat ya bilang kurang tepat, nggak pas atau salah itu ya bilang seperti itu. Jangan menjilat, jangan menjadi penjilat mengatakan, oh ini udah yang terbaik. Ini kan itu yang sering kita lihat sekarang. Banyak sekali muncul penjilat-penjilat hanya demi mungkin jabatan, mungkin uang, imbalan, atau apapun. Tapi sebetulnya faktanya banyak hal yang harusnya kita benahi. Itu, Mas. Ya, Mas, kalau seperti yang Mas Indra bilang tadi, prestasi Anies Baswedan seperti ini, itu ini menjadi menjadi PR buat rakyat atau masyarakat Jakarta. Bagaimana mereka memilih gubernur selanjutnya itu minimal setara dengan Anies Baswedan. Ini yang agak berat ini menurut saya ini. Siapa tokoh yang bisa yang akan maju di Pilkada Jakarta yang minimal setara dengan Anies Baswedan. Nah, ini agak menjadi PR berat bagi rakyat Jakarta ini nanti. Oh iya, ya pastinya lah. Karena kan sudah merasakan mana pemimpin yang betul-betul bekerja dan karyanya kan kelihatan. Itu loh yang saya sewaktu saya menjadi jubir Timnas Amin, kan sering ya apa diserang, didebat kan gitu loh. Yang orang selalu mengatakan Anies Baswedan tuh nggak bisa kerja. Anies Baswedan tuh cuma omon-omon saja kan. Ya. Nah saya tuh selalu ngomongnya tuh gampang. Loh, bedanya antara Anies Baswedan dengan calon yang lain, semua karyanya itu kelihatan, semua karyanya itu bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa didatengin gitu. Kalau mau lihat JIS, ada barangnya, ada apa? Stadionnya tuh ada, bisa didatengin, bisa dimasukin, bisa dipegang. Walaupun memang di sekitarnya belum terbangun dengan sempurna, tapi barangnya ada, ya kan? Kita mau lihat kampung akuarium, barangnya ada, gedungnya ada, perkampungannya ada, manusianya tinggal di situ ada. Kita mau cari misalnya eh, apa lagi ya, eh, waduk-waduk yang beliau bangun, termasuk apa namanya, mumpung sekarang Hari Pendidikan Nasional, pertama kali Indonesia punya net zero carbon school, jadi yang betul-betul karbonnya tuh 0%, itu ada di Jakarta, ada gedungnya. Nah, sedangkan kalau karya-karya yang lain itu mana kan gitu, tunjukkan karyanya. Nah, itu yang saya apa sering dapatkan itu bedanya. Jadi faktanya itu memang semua karyanya ada. Tebet Eco Park misalnya yang berulang kali menang penghargaan internasional. Itu ada barangnya, ada tamannya, ada bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Nah, makanya sekarang bicara siapa yang akan menggantikan atau memimpin Jakarta, pertama-tama ya rakyat Jakarta juga harus memberikan suara. Ini kan kalau kemarin dari apa pertemuan pada saat pembubaran Timnas ya di rumahnya Pak Anies kemarin itu kan Pak Anies mengatakan mau rehat dulu, belum mikirkan langkah selanjutnya karena perjalanan Pilpres kemarin sangat melelahkan. Di sisi lain juga banyak orang mengatakan Pak Anies jangan maju ke DKI lah, jangan maju ke Jakarta lah, itu udah turun turun apa kelasnya, masa udah pemimpin mau bertanding di tingkat nasional mau turun lagi ke daerah. Nah sekarang justru kuncinya di warga Jakarta nih. Kalau memang masih menginginkan Anies Baswedan yang memimpin Jakarta, ya suarakan, ya kan? Bisa juga dengan tulis komentar di podcast kita ini, di channel kita ini, kita mau lihat berapa banyak warga Jakarta yang menginginkan
Anies Baswedan untuk maju lagi. Jadi terlepas dari mungkin yang warga luar Jakarta sih terserah ya, gitu. Mungkin mereka bisa mengatakan janganlah turun kelasnya. Tapi kalau memang warga Jakarta itu menginginkan, nah itu juga nanti kalau ternyata banyak itu akan mengubah pandangan Pak Anies kan. Kalau ternyata memang betul faktanya ini saya warga Jakarta, saya dukung Pak Anies maju Jakarta karena kita butuh pemimpin yang seperti Anies Baswedan. Jadi udah nggak lihat ini masalah, oh ini turun kelas atau bagaimana, enggak, tapi ini adalah permintaan warga Jakarta. Nah, kalau suaranya banyak yang minta, pasti Pak Anies juga akan mungkin berubah pikirannya untuk segera segera misalnya mendaftarkan diri. Partai pengusung pun juga begitu. Karena kan begitu ngeliat, loh, ini kok warga Jakarta pada mengharapkan Anies Baswedan lagi. Ya, lebih baik kita usunglah Anies Baswedan. Ya. Kabarnya sih memang sekarang yang sudah mau mengusung Anies Baswedan itu adalah Nasdem dan PKB. Tapi PKS berniat untuk memajukan kadernya sendiri dan itu juga wajar. Kenapa? Karena PKS itu adalah pemenang di Pileg DPRD Jakarta. Jadi pasti kader PKS yang akan jadi ketua DPRD. Nah, ini mereka juga berharap kadernya akan menjadi gubernur. Tapi kan belum tentu menang. Walaupun sekarang mereka adalah pemenang pilegnya, belum tentu pilgubnya menang. Nah, tapi kalau ternyata warga Jakarta mengharapkan Anies Baswedan, ya akan lain cerita tuh. Bahkan bisa mungkin partai yang lain pun bisa mengusung Anies Baswedan juga, walaupun kemarin di Pilpres berada di koalisi yang berbeda. Ya. Jadi bagi kawan Kaliber yang tinggal di Jakarta dengan KTP Jakarta yang punya hak pilih pada Pilkada Jakarta besok itu hati-hatilah memilih calon pemimpin Jakarta. Pilih pemimpin yang bisa bekerja, punya strategi yang pas untuk kota Jakarta, karena Jakarta ini adalah kota yang paling penting di Indonesia ini. Bukan cuma penting bagi warga Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia. Saya bukan warga Jakarta, tapi saya menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Jakarta. Itu. Meskipun saya punya bukan bukan pemilih atau tidak punya hak pilih untuk Pilkada Jakarta besok. Jadi kawan Kaliber bisa menuliskan siapa gubernur yang bisa akan memimpin Jakarta nanti. Silakan tulis. Itu terbuka aja namanya. Mau pilih, mau nyebut Anies Baswedan lagi, mau nyebut Indra Karismiaji juga boleh. Edi Siapapun. Wahyudi juga silahkan. Gitu. Jadi kami tunggu komentar Anda, kami tunggu pilihan Anda tentang Gubernur Jakarta berikutnya. Terima kasih kawan Kaliber, terima kasih Mas Indra Karismiaji. Sampai jumpa. Sampai jumpa.